Dah. Nampak dibuang. Taruh aja, pegangnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fahman wa amalan salihan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Udah makan? Udah ya? Iya, udah ya. Sekarang kita belajar PAI. Ya, keluarkan bukunya. Sekarang belajar. Evaluasi besok. PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Beriman kepada Allah. Aku anak soleh. Buka halaman 28. Yo. Sudah, aku anak soleh. Iya. Dua puluh 28. Aku anak soleh. Aku anak sehat. Aku anak ganteng. Ya, Kevin anak ganteng. Udah? Nah, ini anak ganteng. Nah. Aku anak soleh. Iya. Soleh. Aku anak soleh. Dah. Coba baca. Pino lah. Ini. Ya, aku anak soleh. Aku anak soleh. Allah mencintai anak-anak yang soleh dan soleha. Anak yang soleh dan soleha pasti memiliki perilaku terpuji. Antara perilaku terpuji itu adalah jujur, amanah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta santun dan menghargai teman. Dan sebagai anak muslim, kamu harus membiasakan diri berperilaku terpuji dalam hidup sehari-hari. Iya. Oke. Lanjut. Kevin, besarkan suaranya ya. Ini. Iya. Setiap orang tua akan bangga jika anaknya saleh. Soleh dan soleha. Jika anaknya soleh dan soleha, ya. Anak-anak yang soleh dan soleha akan selalu berperilaku terpuji dalam kesehariannya. Perilaku terpuji adalah perilaku yang baik, diwujudkan dalam bentuk sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai tuntunan Rasulullah. Iya. Oke. Nah, sebelum jadi Ustadz kita bahas dulu yang ini, nanti baru ada bertanya ya. Nah, kita jelaskan dulu. Aku anak soleh. Jadi materi kita pada hari ini adalah aku anak soleh. Di sini Ustadz mau nanya, ada yang sudah hafal doa ibu bapak? Hah? Sudah. Adit, ke depan Adit.
Doa ibu bapak, yuk ke depan. Bacaan doa ibu bapak. Ke depan, sini. Besarkan suaranya ya. Sekaligus dengan artinya. Ya, dengarkan baik-baik. Yang belum hafal, dengarkan kawannya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dzunubi wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Sini. Ya. Artinya, ya Allah, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak aku masih kecil. Iya. Amin. Nah, silakan. Makasih ya, Adit. Adit yang ganteng. Allah mencintai anak-anak yang soleh dan soleha. Siapa anak yang soleh dan soleha itu? Anak yang anak yang iya. Jadi siapakah mereka? Orang yang berperilaku baik, taat kepada orang tua, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Iya. Anak yang soleh dan soleha pasti memiliki perilaku terpuji. Perilaku terpuji itu apa? Perilaku yang baik. Contohnya apa? Salat. Iya. Jujur, sedekah, amanah, apa lagi? Terus hormat, patuh kepada orang tua dan guru, serta santun dan menghargai teman. Jadi itulah anak yang soleh dan soleh sebagai anak muslim. Iya. Jadi kita harus. Apa tadi Ustaz bilang? Kamu harus membiasakan diri berperilaku terpuji dalam kehidupan. Jadi kita harus melaksanakan perilaku terpuji dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi kita harus berbuat baik kalau menjadi anak yang soleh dan soleha. Di sini udah Ustaz sampaikan belum? Ada 3 amalan sampai kita meninggal dunia, maka amalan itu tidak akan pernah terputus seperti air yang mengalir. Udah. Yuk, yang pertama apa? Yang pertama sedekah jari. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh dan soleha yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya, oke. Jadi selanjutnya setiap orang tua akan bangga jika anaknya soleh dan soleha, karena anak yang soleh dan soleha akan selalu berperilaku terpuji dalam kesehariannya. Siapa yang tidak bangga melihat anaknya jujur, sopan, ya, taat lagi, rajin sholat. Yuk di sini tadi siapa yang sholat subuh? Tidak. Tidak bangun. Oh, telat. Nggak pernah bangun ya? Nanti dibiasakan ya. Oke. Iya. Jadi nanti dibiasakan ya sholat subuh ya. Apalagi nih ada hafalan-hafalan tuh. Setelah selesai sholat subuh itu bagus tuh untuk hafal. Jadi cepat dia untuk nangkap apa yang kita hafal. Iya. Selanjutnya
Perilaku terpuji adalah perilaku yang baik, diwujudkan dalam bentuk sikap, baik sikap, ucapan kita, dan perbuatan yang baik sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik dia cara meminjam pulpen, nanti dikasihkan lagi ya. Kalau meminjam pulpen tuh sama kawan, contohnya kayak gitu. Apa? Dikembalikan. Itu dia. Berarti perilaku terpuji. Tidak diambilnya ya. Iya. Selanjutnya baca Zeno. Jujur. Nih. Jujur merupakan perilaku terpuji. Perilaku jujur ada dua, yaitu berkata jujur dan bertindak jujur. Berkata jujur artinya berkata sesuai kenyataan. Anak jujur tidak akan berkata bohong. Bertindak jujur artinya bertindak dengan benar. Anak jujur tidak akan bohong. Sebagai anak muslim, kamu harus berkata dan bertindak jujur. Anak jujur disayangi Allah. Anak jujur dipercayai oleh guru dan teman. Ada cerita tentang perilaku anak jujur. Ya, Oke. Jujur. Salah satu sikap dari anak yang soleh dan soleha itu adalah ia bersifat jujur. Jujur merupakan perilaku terpuji. Perilaku jujur ada dua, yaitu berkata jujur dan bertindak jujur. Oke, berkata jujur. Kevin, nanti tolong ya, jangan kemana-mana. Kata mamanya bersikap jujur. Tapi kalau mamanya dah pulang, tapi Kevinnya nggak ada di rumah, berarti dia tidak bersikap jujur. Jadi kita harus bersikap dan berkata jujur. Berkata jujur artinya berkata sesuai kenyataan, ya. Jadi kita harus jujur. Tadi subuh sholat jam 5 lebih. Ya, jadi anak jujur itu tidak boleh berbohong, ya. Ya, berdosa. Siapa sahabat Nabi yang dijuluki dengan As-Siddiq? As-Siddiq apa artinya? As-Siddiq apa artinya? Kan ada tuh. Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Siddiq apa artinya? Ayo sahabat Nabi yang dijuluki dengan As-Siddiq. Kok Umar? Yang dijuluki As-Siddiq sahabat Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Karena Abu Bakar itu adalah orang yang jujur. Orang yang pertama masuk Islam. Sahabat Nabi. Ya. Jadi Abu Bakar itu adalah orang yang jujur. Dia yang membenarkan Nabi itu adalah Nabi Allah. Jadi sebagai anak muslim, kita harus berkata dan bertindak jujur. Anak jujur disayang Allah, anak jujur dipercayai oleh orang tua dan guru, teman. Jadi mari kita bersikap jujur. Ya, tidak boleh berbohong. Sekali kita berbohong, seumur hidup orang akan ingat kebohongan yang kita lakukan. Kita akan dibenci. Tapi kita tidak akan dipercayai lagi. Ya. Oke. Selanjutnya yang B. Coba baca. Gak usah baca ceritanya, nanti banyak ceritanya. Baca juga ceritanya. Nih, oke. Kita baca ceritanya ya. Ustaz aja yang baca. Dengarkan baik-baik. Maryam anak yang jujur. Maryam murid kelas 4 sekolah dasar.
Maryam anak yang jujur. Maryam tidak pernah bohong. Siang itu Maryam tinggal di rumah dengan Bi Minah. Ayah dan ibu ke rumah sakit menengok tetangga yang sakit. Maryam membaca buku di ruang tamu. Saat Maryam bangkit dari tempat duduknya, Maryam tidak sengaja menyenggol vas bunga kesayangan ibu. Vas bunga itu pecah. Jadi ayah dan ibu pulang sore hari. Ketika tiba di rumah, ibu melihat vas bunga kesayangannya pecah. Ibu bertanya pada Maryam, "Siapa yang memecahkan vas bunga ibu?" "Saya, Bu," kata Maryam. "Maaf ya, Bu." Maryam ceroboh. "Menyenggol vas bunga kesayangan ibu," jawab Maryam menjelaskan. "Oh, begitu. Ibu senang." Maryam berkata jujur. Kalau Maryam tidak berkata jujur, ibu mungkin akan menuduh Bi Minah yang memecahkan vas bunga. Ibu tidak marah kok. Lain kali hati-hati ya. Masih nasihat ibu pada Maryam. Maryam tersenyum senang. Minah pun bisa tersenyum lega. Jadi dia karena Maryam ini bersikap jujur, jadi tidak berimbas kepada orang lain. Karena Maryam ini dia jujur tadi, jadi ibunya senang. Dia tidak menuduh bibinya tadi, Bi Minah ya. Jadi itulah. Ketawa. Baca juga, ya. Kita baca ceritanya. Tapi mau baca ceritanya. Oh, baby ya baca. Ayat. Akbar menyesal dan tidak jujur. Akbar murid kelas 4 sekolah dasar. Ya. Hari itu Akbar ikut ulangan. Soal ulangan ada 10. Akbar bisa menjawab 9 soal. Akbar tidak tahu jawaban untuk soal nomor 10. Akbar menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mencari kontekan. Akbar akhirnya menonton jawaban dengan sebaliknya. Ibu guru melihat perbuatan Akbar. Ibu guru pun mengambil catat ulangan Milik Akbar. sebagai bukti. Hasil ulangan Akbar dari Sulaiman. Seandainya Akbar jujur Iya. jawab soal nomor 10, maka nilai ulangan Akbar 9. Ya. Akan tetapi karena Akbar menonton, maka Akbar mendapatkan nilai 0. Akbar akhirnya tidak dipercaya oleh guru dan teman-temannya. Akbar seharusnya menjawab soal ulangan sesuai prerogatifnya. Akbar menyesal dan tidak Itu Ustaz bilang tadi ya. Jelas kan? Jadi sekali kita tidak bersikap jujur, maka orang pun tidak akan pernah percaya sama kita lagi. Contohnya kayak cerita Akbar ini. Itu dia sikap yang terpuji itu. Jadi nggak boleh nyontek ya. Nanti diambil gurunya kayak cerita Akbar nih. Nanti diambil gurunya nanti apanya kan lembar jawabannya 0 nilainya. Kayak mana? Farid. Nah, kalau Kevin nggak sering nyontek. Enggak. Enggak, tapi tak jawaban. Dulu sekarang udah agak jarang. Oh, dulu sekarang udah agak jarang, berarti udah ada peningkatan ya. Ya, bagus. Dah. Jadi dengan sifat jujur bintang kenapa? Gantung. Minum kopi, udah minum kopi tadi. Iya.
Sama Ustaz Ridho ya, sama Ustaz Ridho. Jadi udah paham dengan sikap jujur ini tentang anak yang soleh dan soleh. Mau jadi anak yang soleh dan soleha? Mau jadi anak soleha. Hah? Mau jadi anak soleh. Mau jadi anak soleh ya. Iya. Lupa. Jadi kayak mana nih anak yang soleh itu rajin sholat. Ini subuh ketinggalan kayak mana? Cuma sekali aja. Hah? Cuma sekali aja. Oh, cuma sekali aja. Kan jujur, nggak berbohong. Iya, betul. Berlaku jujur ya. Gak berbohong. Tapi harus juga sholat dikerjakan. Oke? Boleh gitu. Itu salah satu sikap yang tidak terpuji. Aja Pak, pas 3 jam kita mau dulu. Bangun sekali akhirnya Terbiasa. Nah, selanjutnya amanah. Yuk, siapa yang mau baca? Adit tadi udah enggak? Tak, Adit tadi udah baca belum? Belum. Udah, Adit baca. Baby udah. Siapa ada Zano? Amanah berarti dapat dipercaya. Udah. Amanah merupakan salah satu sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan wahyu yang telah diterimanya pada umat manusia. Iya. Dalam menyampaikan wahyu itu, Nabi Muhammad tidak pernah sekalipun menambah, mengurangi, apalagi mengganti. Nabi Muhammad menyampaikan semua kebaikan yang berasal dari Allah. Nabi Muhammad tidak pernah berkhianat kepada Allah sekalipun nyawa taruhannya. Nabi Muhammad hanya takut kepada Allah, pencipta seluruh jagat raya. Oke. Nah, baca. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina Balighuna risalatillahi wa yakhshaw wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Ya, artinya jadi orang-orang yang menyampaikan Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat peruntukan. nah. Selanjutnya bersikap amanah. Amanah berarti dapat di apa? Jadi baca sama kawannya tadi nggak nyimak. Dapat dipercaya. Amanah merupakan salah satu sifat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dipercayai oleh Allah untuk menyampaikan wahyu yang telah diterimanya kepada umat manusia. Apa wahyunya? Al-Qur'anul Karim. Jadi turunkan kepada Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi siapa, Kevin? Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Malaikat Jibril. Jadi dalam menyampaikan wahyu itu Nabi Muhammad tidak pernah sekalipun menambah, mengurangi, apalagi mengganti. Jadi Nabi itu seorang yang amanah. Ya. Amanah, jujur. Pokoknya sifat sidik, amanah, tabligh, patona itu ada pada Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu adalah role of model kita, ya, panutan kita ya.
Nah, bukan opa, bukan opa Korea, bukan TikTok. Iya, ya. Jadi Nabi Muhammad itu menyampaikan semua kebaikan yang berasal dari Allah. Contohnya Al-Quran. Di Al-Quran itu sudah banyak terdapat kebaikan-kebaikan, surat-surat yang menjelaskan tentang berperilaku jujur, sopan, amanah, apalagi taat kepada kedua orang tua. Semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi itulah yang disampaikan oleh Nabi. Jadi Nabi itu tidak menambah, tidak pula dia mengurangi. Jadi apa yang telah disampaikan kepada Nabi, itu yang disampaikannya kepada umat. Bukannya malah menambah, nambah. Bukannya malah dikurangi. Itulah Nabi itu adalah seorang yang amanah. Makanya Nabi itu dapat dipercaya. Oke. Jadi Nabi itu tidak pernah berkhianat kepada Allah sekalipun nyawa taruhannya. Nabi itu menyampaikan dakwah. Oke. Nabi Muhammad itu menyampaikan dakwah di kota Mekah selama berapa tahun? Berapa tahun? 10.000 tahun. 10.000 tahun. Kok lama kali? 10.000 tahun. Kan kalau di Mekah kan ada Ka'bah, terus di dalam Ka'bahnya itu ada 7. ini pertanyaan Ustaz tadi. Di Mekah itu Nabi itu menyampaikan dakwah di kota Mekah berapa tahun? 13 tahun lamanya di kota Mekah. Jadi setelah di kota Mekah, ya dengarkan Ustaz dulu. Ini Nabi menyampaikan amanah ya dari Allah, berdakwah dia. Nabi berdakwah di kota Mekah itu selama 13 tahun. Nabi menyampaikan dakwah selama 13 tahun. Nabi tidak didengarkan, dakwanya tuh tidak didengarkan oleh orang kaum kafir Quraisy tersebut. Kenapa? Karena orang itu menolak dakwah Nabi. Ditolaknya sampai pamannya sendiri menolak dakwah Nabi. Tahu pamannya? Abu Lahab, Abu Jahal menolak dakwah Nabi, malah membaikot dakwah Nabi tersebut. Tahu membaikot? Tidak boleh Nabi itu berdakwah di kota Mekah. Jadi dihalangi nabinya. Nabi tersebut dihalangi untuk berdakwah di kota Mekah. Jadi Nabi ini pindah, menyebarkan dakwanya ke kota Madinah. Ingat, Nabi itu 13 tahun dia menyebarkan dakwah di kota Mekah. 13 tahun, bukan 10.000 tahun ya. Tahunnya 350 juta tahun. Oh iya, seharusnya nggak boleh gitu lama kali. Kalau Ya. lama-lama kan bagus. Madinah banyak banyak. Jadi di Madinah berapa tahun? 13 tahun. Di Madinah kok 13 tahun lagi? 10 tahun lamanya. 10 tahun lamanya ya. Ya. Apa Baby? Ada yang bilang gitu, dia kecil katanya kalau dimasukin katanya ke situ kayak nampak sesuatu gitu, Ustaz. Apa tuh? Ada dia kayak bulatan kecil, nanti ada bolongnya tuh nanti Oh. dimasukin itu. Itu namanya Hajar Aswad. Hajar Aswad. Itulah orang yang berlomba-lomba untuk memasukkan wajahnya ke situ. Karena Hajar Aswad itu adalah batu dari surga. Makanya setiap orang mau ke Mekah berlomba-lomba untuk mencium Hajar Aswad tersebut. Ya, itu karena itu batu dari surga. Dulu batu itu tuh putih. Putih dulu, sekarang udah hitam. Karena apa? Karena banyaknya dosa manusia yang mencium Hajar Aswad tersebut.
jadi hitam. Ustaz. Iya, jadi hitam dia. Nanti Kevin juga jadi hitam nanti kalau banyak dosanya. Mau? Enggak. Iya. Jadi orang putih. Ah, jadi orang putih. Iya. Kamu jadi kulit hitam. Jadi jadi Nabi Muhammad itu adalah hanya takut kepada Allah, pencipta seluruh jagat raya. Semua alam semesta. Iya, semua alam semesta. Jadi kita sebagai umat Islam harus bisa meneladani sifat amanah Nabi. Misalnya seperti tengok gambarnya. Murid mendengarkan penjelasan guru. Terus anak mengerjakan tugas dari guru. Ini kalau guru mengasihkan tugas dikerjakan atau enggak? Kerja. Dikerjakan. Kalau enggak kena marah sama guru. Iya. Saya pernah. Berarti bersikap amanah, dapat dipercaya. Oke. Selanjutnya yang C lagi. Banyak nih sikap nih tentang anak yang soleh dan soleha ini. Yang pertama, yang selanjutnya itu C, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke, siapa lagi Mbak mau baca? Buka aja pada orang tua. Ya, baca. Kevin. Apakah kamu selalu menghormati serta mematuhi orang tua dan gurumu? Iya. Sebagai anak muslim, kamu harus selalu menghormati serta mematuhi orang tua dan guru. Orang tua sangat besar jasanya bagi anak seorang ibu. Iya. Dia mengandung anaknya selama 9 bulan dengan mempertaruhkan nyawa seorang ibu. Melahirkan anaknya seorang ayah juga telah berjuang keras untuk mencari rezeki yang halal. Rezeki itu untuk membiayai hidup keluarga ayah dan ibu. Sangat menyayangi anaknya dengan tulus. Ya, dah. Oke, selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Apakah kamu selalu menghormati serta mematuhi orang tua dan gurumu? Iya. Sudah? Iya. Sebagai anak muslim, kamu harus selalu menghormati serta mematuhi orang tua dan guru, karena guru ini adalah orang kedua kalian di sekolah, ya. Dialah yang mengajari kalian di sini. Jadi orang tua sangat besar jasanya bagi anaknya. Seorang ibu telah mengandung anaknya selama 9 bulan. 9 tahun. Bukan 9 tahun. 9 tahun lama kali, udah besar kayak di dalam tuh. Iya katanya. Jamur perutnya. Kasihan ibunya nanti. Aduh, sakit perut saya. Apalagi ini ya. Kayak mana cara mengangkatnya? Iya. Baru 9 tahun Seorang ibu melahirkan anaknya. Seorang ayah juga telah berjuang keras untuk mencari rezeki yang halal. Kalau guru jadi pentingnya. Iya. Jadi itulah yang dipinta sama orang tua, bukannya apa? Bukannya anaknya itu menjadi orang yang sukses, tetapi yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Itu yang diminta sama orang tuanya. Kalau kita sukses nggak boleh berbuat jahat kan sama orang tua. Kalau berbuat jahat dikutuk jadi batu. Iya, nggak boleh berdosa. Walaupun sukses harus ingat orang tua. Ya, harus ingat sama orang tua. 100 nilai Kevin. Mantap. Ya. Enggak. Apa bintang? Ada anak kan ada ibunya sempat menendang ibunya jadi kentang. Oh iya, itu sebagai hikmah pelajaran bagi kita. Anak yang durhaka. Iya, nggak boleh durhaka kepada orang tua. Harus taat kepada orang tua. Harus jujur kepada orang tua.
Ini enggak. Nanti jajannya Bentar, saya dia yang anak durhaka bukan manusia aja loh. Ultraman juga anak durhaka. Ultraman ada durhaka katanya Ustaz. Iya, ada juga. Ada. Ada. Ustaz nggak pernah lihat film Ultraman? Iya, ada yang bunuh bapaknya sendiri. Hah? Ada yang bunuh bapaknya sendiri karena bapaknya jahat. Oh iya. Karena bapaknya jahat ya. Iya, serakah makanya. Ah. Iya. Jadi ayah dan ibu sangat menyayangi anaknya dengan tulus. Tidak ada orang tua yang tidak sayang sama orang tuanya. Semuanya sayang sama orang tua. Iya, semuanya sayang sama orang tua. Kalau nggak sayang, jadi batu. Nah, Ustaz kan udah jelaskan juga kan? Tidur. Tidur nggak boleh di kelas, aku di luar aja. Tuh, dengar tuh, Kevin pandai lagi dengar kamu. Di kelas nggak boleh pakai baju kaos, baju kemeja. Tidak balik. Ustaz, di kelas nggak boleh pakai baju kemeja, baju apa? Baju kaos. Kalau banyak pakai baju kaos keluar aja, kena balik katanya. Ini apa nih? Lambang apa nih? Kapten Indonesia. Oh, Kapten Indonesia. Iya. Nggak kapten apa dong? Amerika. Enggak, saya bukan Kapten Indo. Oh. Kapten Indomie. Pandai pula dia lawak nih. Kevin udah jujur sama orang tuanya apa enggak? Jujur. Nanti kata ibunya atau mamanya jangan main game. Main game juga. Jujur. Jujur. Main game juga. Nah, kan cuma sekali aja. sekali. Nanti dari sekali itu menjadi berkali kah? Enggak, saya nanti bangun terus. Iya. Oke, bangun terus ya. Oke, terus. Ada memang juga sering main game. Main game. Kalau saya main game itu terjadwal. Sehari 2 jam. Kasih jadwal tuh kayak Oke. Cok, kalau Kevin. Jadi kita harus hormat dan santun dan patuh kepada orang tua dan guru. Karena orang itu berjasa sekali. Guru berjasa mengajari kalian. Dari kalian tidak bisa membaca, akhirnya bisa membaca. Dan akhirnya menjadi orang terganteng di dunia. Terganteng di dunia, tapi giginya hilang. Kevin. Saya pas pulang dari sekolah, saya tengok mau ke masjid di dekat apa? Kevin, semalam kita jumpa dekat lapangan kan? Saya lagi dekat tiang kan? Oh ya, aku bilang Kevin, Kevin. Dekat rumah saya. Gonceng 4 kan? Gonceng 4 dia tat. Iya. Kevin. Murah-murah kan dia. Apa? Batu belah Batu belatung. Katanya itu batu itu bisa memakan orang yang udah nggak sanggup tengok keluar anaknya. Apa ya? Ada Di mana? Di mana? Saya pernah teman dia ada 2 anak kandung. Nah itu ibu tirinya tuh baik banget sama mereka, tapi mereka nggak baik sama ibu tirinya. Dan sampai suatu saat ibunya pergi ke hutan dan dia ke batu belatung. Habis itu dia dilahap di sana. Udah terlambat anaknya untuk ke sana. Batu apa tuh, Bet? Batu belatung itu dia bicara Tahu? anaknya. Enggak. Saya nggak mau bilang orang tua saya. Ini sampai jam berapa nih? Sampai jam 11. Sampai jam 11. Iya.
Ini apa nih? Ini pelajaran terakhir. Nanti. Ustaz, Hah. selain ditutup es batu, anak durhaka bisa disambar petir kata Allah. Ah, iya. Maupun gak hujan, maupun hujan. Mau? Enggak, ada kan diberitakan orang Nanti. malam-malam. Jangan petir suaranya itu tidak takut Ustaz. Mana mutambar. Ustadz aja takut diimpit sama Kevin ya. Ya, aja takut sama suara petir sampai soalnya lihat gigi Kevin aja udah sakit. Dah, selanjutnya terakhir yang D, santun dan menghargai teman. Tapi mau baca? Saya. Oke, Ah. ketua kelas. Ketua kelas yang tergantikan. Ya, itu tergantikan. Yang tergantikan. Iyalah, saya tergantikan sama Adit karena Ah. saya kena corona. Oh. Ya. Santun dan menghargai teman. Satu makna sikap santun dan menghargai teman. Sikap santun merupakan perilaku seorang yang halus budi bahasa dan tingkah lakunya. Seorang yang Nanti. akan selalu menjaga omongan dan sikap lakunya. Iya, Orang yang nanti. berperilaku santun akan menghargai temannya. Ayo membiasakan diri berperilaku santun dan menghargai teman sejak kecil, baik di rumah maupun di sekolah. Perhatikan beberapa contoh perilaku santun dan menghargai teman berikut. A. Berbicara sopan dan tidak berteriak. B. Mengucapkan terima kasih setelah ditolong atau diberi sesuatu. C. Bersikap ramah pada teman atau orang lain. D. Meminta maaf jika salah. D. Tidak mengganggu teman atau orang lain. Ya. Dah. Ustaz. Oke, dah. Itu kayaknya cocok bikin film. Aku seorang ketua kelas yang digantikan wakil kelas. Cocok tuh bikin film ini. Kayaknya dia mau Kevin jadi ketua kelas deh. Dan enggak pindah. Jadi kalau Kevin ketua kelas semuanya jam 8 masuk. tergantikan ketua kelas ini. Kan telat terus Kevin. Berarti jam 9 aja masuk nanti anggotanya. Ya, jam 9 kemarin aja masih diboleh masuk sama Ustaz. Kalau sama ustazah boleh masuk lagi tuh. Enggak lah, dimarahin. Nah, itulah. Rara waktu itu jam 10 udah datang malam, boleh masuk. Kalau itu sih nggak tahu. Besok hari Senin pagi ya. Hari Senin pagi ya. Datangnya Senin udah masuk. Oh. Rabu pagi datangnya ya. Oke? Janji? Adik, dengarkan. Dengarkan dulu, Adik. Dengarkan. Kevin katanya hari Rabu dia mau pagi datang. Janji tuh. Awas kalau tidak janji ya. Kevin orangnya jujur nggak? Kevin orangnya jujur nggak? Nggak, Retet? Iya. Orang kadang-kadang berbohong. Kalau Kevin disuruh nggak boleh makan, nggak bisa kan? Kalau main game nggak disuruh. Dah, dengarkan. Itu didengarkan. Sikap santun merupakan perilaku seorang yang halus budi bahasa dan tingkah lakunya. Seorang yang berperilaku santun akan selalu menjaga omongan dan tingkah lakunya. Orang yang berperilaku santun akan menghargai temannya. Kalau berbohong patentnya dipukul. Kevin, tapi ditembak sama petir. Bukan, ada juga yang pantatnya dipukul sama malaikat. Malaikat. Iya. Kalau nggak jadi datang cepat gimana dia dapat? Iya. Ini enggak jujur nih. Iya, saya jujur. Dipukul. Ditarik kakinya. Iya. Yakin. Tapi jangan sampai pulang ya. Sakit. Bisa. Ya udah saya tendang ya. Ustaz, jangan dipukul, Ustaz. Gini aja, Ustaz. Digeletek. Sengaja pandangnya. Ini aja tuh. Besok kalau dia telat, kita baringkan di sini, kita pegang sama-sama, kita gelitik-gelitik. Yang seujung. Iya. Aja yang lain saya Adit nih. Atau Ikorin nih kalau saya nggak masuk jam pas nggak masuknya jam 8 harus dikritik juga. Saya datang terus. Coba aja. Dengarkan ini.
Berbicara sopan dan tidak berteriak. Ini adalah contoh berlaku santun menghargai teman. Tuh. Tapi jangan ketawa terus, gila nanti. Katanya sehat, tapi kalau ketawa terus gimana? Lihat orang di jalan tuh nggak ketawa-ketawa terus, orang gila. Ketawa-tawa dia kan? Tapi kepala kita mau jadi api. Tadi. Jadi api kalau gurunya nih. Iya. Kan ya Ustaz Rizli. Tapi jam berapa? Tidak Ustaz Rizli. Ini gambarnya tadi. Cepat. Ya gambarnya nih, lihat nih. Tuh. Tuh. Kepalanya jadi api.